Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel YouTube aku. Di video learning jurnal mata kuliah penulisan berita dan artikel kali ini, aku akan membahas tentang creative writing yang judulnya itu adalah menyimbangkan fakta dan kreativitas dengan teknik creative writing. Oke guys, video ini adalah video ke-14 dalam mata kuliah penulisan berita dan artikel. Nah, pembahasan yang pertama, mungkin seperti biasa aku akan membahas tentang definisi atau pengertiannya terlebih dahulu ya, agar teman-teman bisa mendengarkan dengan terstruktur dan nanti di akhir video ini teman-teman nggak kebingungan karena teman-teman udah tahu pengertian atau definisi dari creative writing itu apa. Oke. Dalam konteks penulisan berita dan artikel, creative writing adalah pendekatan yang lebih imajinatif dan ekspresif dibandingkan dengan penulisan berita tradisional yang berbasis fakta. Meskipun berita dan artikel harus tetap faktual dan imajinatif, penggunaan teknik penulisan kreatif dapat membuatnya lebih menarik dan mudah dipahami oleh pembaca. Nah, creative writing ini dalam jurnalisme sering muncul dalam bentuk future writing, opini, dan esai yang menggunakan gaya bahasa yang lebih naratif dan deskriptif tentunya. Penulisan dapat menggunakan storytelling, metafora, dan gaya bahasa yang lebih fleksibel untuk menyampaikan informasi dengan cara yang lebih elegan. Maka dapat disimpulkan bahwa creative writing dalam penulisan berita dan artikel ini adalah pendekatan yang memungkinkan penyampaian informasi secara lebih menarik, persuasif, dan tetap mempertahankan objektivitas serta keakuratan data. Begitu pengertian dari creative writing, teman-teman. Selanjutnya, kita akan membahas tentang komponen penting dalam menulis kreatif atau creative writing. Menulis kreatif merupakan suatu hal yang bisa dilakukan oleh siapa saja. Ada beberapa komponen penting yang harus ada dalam menulis kreatif ini, yaitu yang pertama, berpikir kritis. Dengan berpikir kritis, seseorang penulis bisa menyusun argumennya dengan kuat dari kesalahan logika dan menyajikan tulisan yang lebih jelas serta berbobot. Yang kedua yaitu kepekaan emosi. Seorang penulis yang peka terhadap emosi dapat membuat pembaca itu ikut merasakan apa yang terjadi dalam tulisan mereka, sehingga tulisan itu menjadi lebih menarik dan besar. Yang selanjutnya atau yang ketiga yaitu bakat. Nah, bakat ini bisa membuat seseorang lebih mudah untuk menentukan atau menuangkan ide-ide kreatif mereka. Tetapi, keterampilan menulis tetap bisa diasah melalui latihan dan pengalaman. Yang keempat yaitu daya imajinatif. Nah, dengan imajinasi yang kuat, seseorang penulis dapat menghadirkan perspektif baru dan membuat tulisan yang lebih kreatif lagi. Kemudian selanjutnya itu tujuan menulis kreatif atau creative writing dalam penulisan berita dan artikel. Yang pertama yaitu kita harus membuat informasi lebih menarik, kemudian meningkatkan keterlibatan pembaca, menyampaikan fakta dengan cara yang lebih mudah dipahami. Kemudian membantu pembaca mengingat informasi dengan lebih baik. Dan terakhir yaitu meningkatkan ciri khas dan keunikan tulisan. Nah, selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang ragam jenis tema dalam berita kreatif. Penasaran ada apa aja? Oke, yang pertama yaitu profil sosok. Nah, berita ini berfokus pada individu yang memiliki pencapaian, keunikan, atau pengaruh dalam berbagai bidang tertentu. Contohnya, misalkan profil seorang tokoh publik, seniman, pengusaha, atau bahkan seorang yang menginspirasi banyak orang. Selanjutnya yaitu traveling. Nah, traveling ini yaitu berita yang bertemakan perjalanan, pembahasan destinasi wisata, pengalaman unik saat bepergian, serta rekomendasi tempat yang menarik untuk dikunjungi. Yang ketiga yaitu makanan atau kuliner. Nah, kalau ini yaitu artikel kuliner ya, yaitu mengeksplorasi berbagai jenis makanan di restoran, kemudian resepnya hingga tren kuliner yang sedang populer. Yang selanjutnya ada fashion. Fashion ini yaitu tentang berita yang bertemakan tentang fashion, yang membahas tentang tren-tren baru, kemudian inspirasi gaya, perancangan busana, hingga dampak fashion dalam sebuah budaya dan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu seni dan budaya. Artikel ini dalam tema ini itu mengangkat karya seni biasanya, kemudian pertunjukan, tradisi, fenomena, budaya yang berkembang di masyarakat.
yang tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga mencerminkan identitas dan nilai-nilai suatu komunitas. Yang selanjutnya itu fenomena sosial. Nah, biasanya itu temanya itu membahas tentang isu-isu sosial yang sedang berkembang biasanya, seperti perubahan perilaku masyarakat, tren digital, atau masalah yang sedang ramai diperbincangkan. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang tekniknya nih, teknik penulisan kreatif dalam berita dan artikel. Yang pertama itu ada teknik storytelling. Mungkin teman-teman juga udah tahu ya, storytelling itu seperti bercerita atau mendongeng. Dan yang selanjutnya itu deskripsi yang hidup. Kemudian ada pemilihan sudut pandang yang unik, penggunaan gaya bahasa yang menarik, struktur yang mengalir, dialog dan kutipan, dan yang terakhir yaitu elemen emosi. Nah, itulah teman-teman materi tentang creative writing tadi. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman yang suka kreativitas ya. Ini tuh bisa lebih didalami lagi tentang creative writing-nya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Mohon maaf kalau videonya kurang bagus, mohon maaf kalau penyampaiannya kurang dipahami. Jangan lupa like, comment, and subscribe karena video aku udah mau hampir habis nih teman-teman. Oke, terima kasih semuanya dari aku. Mohon maaf. Dadah, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.